Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juni dari Prodi Ilmu Administrasi Negara dengan NIM 2030 2070 2086. Saya akan memaparkan materi tentang penalaran pergab. 1. Pengertian penalaran. Penalaran adalah proses berpikir yang bertolak dari pengamatan indera, pengamatan empirik yang menghasilkan sejumlah konsep dan pengertian. Berdasarkan pengamatan yang sejenis juga akan terbentuk proposisi yang sejenis berdasarkan jumlah profesi yang diketahui atau dianggap benar. Orang menyimpulkan sebuah profesi baru yang sebelumnya tidak diketahui. Proses inilah yang disebut menalar. Ada dua jenis metode dalam menalar, yaitu deduktif dan induktif. Penalaran deduktif. Penalaran itu adalah proses penalaran untuk menarik kesimpulan berupa prinsip atau sikap yang berlaku khusus berdasarkan atas fakta-fakta yang bersifat umum. Proses penalaran ini disebut deduksi. Kesimpulan deduktif dibentuk dengan cara deduksi, yakni dimulai dari hal-hal umum mengukur kepada hal-hal yang khusus atau hal yang lebih rendah. Proses membentukkan kesimpulan deduktif tersebut dapat dimulai dari suatu dalil atau hukum menuju kepada hal-hal yang konkret. Contoh, masyarakat Indonesia konsumtif umum dikarenakan adanya perubahan arti sebuah kesuksesan khusus dan kegiatan imitasi khusus dari media-media hiburan yang menampilkan gaya hidup konsumtif sebagai prestasi sosial dan penanda status sosial. Macam-macam penalaran deduktif. 1. Macam-macam penalaran deduktif, diantaranya silogisme. Silogisme adalah suatu proses penarikan kesimpulan secara deduktif. Silogisme disusun dari dua profesi, pernyataan dan sebuah koleksi kesimpulan dengan fakta lain bahwa silogisme adalah rangkaian tiga buah pendapat yang terdiri dari dua pendapat dan satu kesimpulan. Etimen adalah penalaran deduksi secara langsung dan dapat dikatakan pula silogisme. Premisnya dihilangkan atau tidak diucap karena sebuah sama-sama diketahui. Ciri-ciri paragraf berpola deduktif. Paragraf berpola deduktif memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Letak kalimat utama di awal paragraf. 2. Diawali dengan pernyataan umum, diusul dengan uraian atau penjelas khusus. 3. Diakhiri dengan penjelas. Penalaran induktif. Pengertian penalaran induktif. Paragraf induktif adalah paragraf yang diawali dengan penjelas permasalahan khusus, mengandung pembuktian dan contoh-contoh fakta, yang diakhiri dengan kesimpulan yang berupa pernyataan umum. Paragraf induksi sendiri dikembangkan menjadi beberapa jenis. Pengembangan tersebut yakni paragraf generalisasi, paragraf analog, paragraf sebab akibat, bisa juga akibat sebab. Contoh paragraf induktif. Pada saat ini remaja lebih menyukai tarian dari barat seperti breakdance, shuffle, salsa, dan krypton, modern dance, dan lain sebagainya. Begitu pula dengan jenis musik umumnya, mereka menyukai rock, blues, jazz, maupun rap. Tarian dan kesenian tradisional mulai ditinggalkan dan beralih mengikuti tren barat. Penarian terhadap bahasa luar yang masuk tidak disertai dan pelestarian budaya sendiri. Kesenian dan budaya luar perlahan-lahan menggeser kesenian dan budaya tradisional. Macam-macam penalaran induktif. Macam-macam diantaranya generalisasi. Generalisasi adalah pernyataan yang berlaku umum untuk semua atau sebagai besar segala yang diminati. Generalisasi mencakup ciri-ciri esensial, bukan rincian dalam pengembangan karangan. Generalisasi dibuktikan dengan fakta, contoh, dan statistik dan lain-lainnya. Macam-macam generalisasi. 1. Generalisasi sempurna. 2. Generalisasi tidak sempurna.
Ciri-ciri paragraf berpola induktif. Paragraf berpola induktif memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Letak kalimat utama di akhir paragraf. 2. Diawali dengan uraian, penjelasan bersifat khusus dan diakhiri dengan pernyataan umum. 3. Paragraf induktif diakhiri dengan kesimpulan. Ya, itu sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.